Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya yakin sekali kita masuk di grup ini ada harapan yang sangat besar agar supaya kita bisa mengembalikan tubuh kita ke fitrah. Dan juga tujuan kita adalah bagaimana kalau tubuh kita sudah kembali ke fitrah, kita bisa semakin kuat dalam ibadah. Dan juga insya Allah ya, apa yang kita lakukan itu akan diikuti sama anak-anak kita. Jadi kelak anak-anak kita, mereka nanti tubuhnya lebih kuat, tubuhnya lebih sehat, nggak sakit-sakitan, ya, dan juga lebih cerdas, dan insya Allah ya anak-anak kita bisa memberikan yang jauh lebih besar untuk agama ini. Nah tentunya kalau pola makan kita tidak kita rubah, maka pola itu akan turun ke anak-anak, dan mereka pun juga akan ya sama seperti kita, bahkan mungkin lebih parah. Ya, nauzubillah min zalik ya. Mari kita sama-sama putus ya, kita putuslah kebiasaan lama yang salah gitu ya. Nah untuk memutus itu, maka yang paling pertama adalah kita melibatkan Allah dengan kita banyak beristighfar, menyadari bahwa sebelum kita mengetahui tentang gambaran pola makan fitrah ini, pola makan kita kacau balau lah ya. Imam Al-Ghazali itu menyebutkan bahwa pola makan itu hindari 3 hal. Yang pertama, hindari segala sesuatu yang haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Yang kedua adalah hindari semua makanan yang syubhat, yang masih kita ragukan ya statusnya ya. Kemudian yang ketiga, hindari makanan yang halal tapi berlebihan ya. Artinya apa? Makanan halal dan berlebihan ini itu dikategorikan satu kategori dengan haram dan syubhat. Nah ini yang perlu kita waspadai. Banyak orang yang apa ya, lalai di sini, menganggap bahwa yang penting kan halal, nggak apa-apa, gitu. Berlebihan nggak apa-apa. Nah itu ya. Nah kita di sini yang melanggar ya. Makanya yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah banyak beristighfar. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebanyak yang kita bisa. Mau 3 kali pagi, 3 kali sore boleh. Lebih dari itu lebih bagus. 100 kali lebih bagus, insya Allah. Jadi kita memohon ampunan Allah. Kenapa? Karena kita meminta sesuatu, sedangkan kita masih punya kesalahan yang kita belum minta maaf. Ya tentunya sesuatu itu ya sulitlah untuk kita berharap mau sesuatu itu dikabulkan. Tapi kalau insya Allah kita sudah dimaafkan, oh ini hambaku betul-betul dia sudah sadar akan kesalahannya selama ini, saya larang dia makan berlebihan, dia lakukan. Padahal saya sudah tegaskan bahwa saya nggak suka sama orang berlebihan, dia melakukan sesuatu yang tidak aku suka, gitu kata Allah kan. Nah, sama kayak kita ya, ada orang anak kita atau bawahan kita gitu ya, kita suruh sesuatu ya, kemudian kita larang juga untuk melakukan sesuatu ya, lalu kemudian ya dia malah ini ya, malah melanggar larangan kita gitu. Bahkan kita udah kasih tahu, saya nggak suka loh kalau kamu gitu, tapi tetap dilanggar. Nah kita sering kayak gitu. Maka yang paling pertama kita mohon maaf sama Allah, kita mohon ampun sama Allah karena sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk ketika dilarang untuk makan berlebihan kita masih sering melanggar itu. Kemudian yang kedua teman-teman, yang kedua adalah iblis dan syaitan itu akan senantiasa melancarkan serangannya, dan salah satu serangannya adalah melalui makanan. Makanya godaan-godaan itu pasti ada. Maka yang paling penting yang kita butuhkan adalah perlindungan Allah dari gangguan syaitan. Makanya sebaiknya kita berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 100 kali, atau membaca surah Al-Baqarah ya, atau zikir pagi petang. Nah itu semua akan membentengi kita dari gangguan setan. Kemudian yang ketiga teman-teman, ya kita minta sama Allah bahwa urusan pola makan kita ini jangan sampai kita yang ngurus, karena kalau kita yang ngurus bisa saja ya hawa nafsu akan mengintervensi. Maka dari itu salah satu doanya adalah ya bismillahirrahmanirrahim, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha mengurusi, astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila ahadin minan nas wa la ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, saya serahkan semua urusanku ini kepadamu, jangan biarkan urusan ini engkau serahkan kepada orang lain ataupun kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata tanpa pertolongan darimu.
Jadi gitu ya teman-teman, kalau kita mau sukses ya untuk memperbaiki pola makan kita ke pola makan fitrah, maka yang pertama yang kita lakukan adalah beristighfar kepada Allah. Yang kedua adalah kita memohon perlindungan dari Allah dari semua gangguan setan dengan membaca zikir pagi petang ya, atau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika dan seterusnya gitu ya 100 kali, atau surah Al-Baqarah. Ya. Dan yang ketiga adalah kita meminta pertolongan dengan baca doa Bismillahirrahmanirrahim, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila ahadin minan nas wa la ila nafsi tarfatain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.